Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lis Sugiarti dengan NPM C1C0208. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang Dilutive Securities and Earning Per Share. Nah, sekuritas itu diartikan sebagai surat berharga, di mana mengapa dikatakan sebagai surat berharga itu karena bentuknya itu berupa dokumen atau surat namun memiliki nilai. Nah, jadi sekuritas ini adalah surat berharga yang dimana dia itu berbentuk dokumen, bisa juga dalam bentuk surat, namun di dalamnya itu terkandung nilai. Nah, misalnya seperti apa? Yang pertama itu ada misalnya berbentuk dokumen tentang saham, yang dimana pemilik saham ini memiliki sebuah dokumen atau surat yang di dalamnya itu tertera berapa ratus ribu lembar saham yang dimiliki pada suatu perusahaan. Nah, kemudian ada juga surat obligasi, yang dimana pemilik atau penerbit obligasi ini memiliki surat berharga dalam bentuk dokumen atau sering disebut sebagai sertifikat obligasi, yang dimana di dalam sertifikat itu tertera menyatakan bahwa pemiliknya itu sebagai pemegang dari suatu obligasi dalam suatu perusahaan. Di suatu perusahaan. Nah, kemudian misalnya itu ada surat hutang atau notes payable yang berupa dokumen atau surat yang diberikan atau diberikan oleh pihak yang terhutang. Nah, kemudian kita masuk ke materi yang pertama, itu ada tentang dilutive securities atau sekuritas dilusi atau sekuritas dilutif. Nah, sekuritas dilutif adalah sekuritas yang berpotensi untuk dikonversi menjadi saham biasa. Nah, jadi sekuritas dilutif ini adalah sekuritas yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Nah, sehingga menjadikan jumlah dari saham biasa beredar tentunya itu akan meningkat dan membuat harga per lembar saham itu akan menjadi turun. Nah, apa saja termasuk ke dalam sekuritas dilutif ini? Itu yang pertama ada convertible bonds atau obligasi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Yang kedua itu ada convertible preference share atau saham istimewa yang memiliki opsi atau yang dapat yang memiliki hak bagi pemegang saham preference atau saham pemegang saham istimewa untuk dikonversi menjadi saham biasa. Kemudian yang ketiga itu ada jenis yang ketiga itu ada share option atau waran, yang sering disebut sebagai waran. Nah, waran atau opsi waran itu adalah suatu sekuritas yang dapat menerbitkan hak bagi pemegangnya untuk dapat membeli harga saham biasa perusahaan dengan harga yang lebih murah. Nah, kemudian itu ada juga yang dinamakan dengan sekuritas anti dilutif. Apa yang dimaksud dengan sekuritas anti dilutif ini? Yaitu sekuritas yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Namun setelah diperhitungkan laba per lembar saham, ternyata malah menaikkan laba per lembar saham, bukan menurunkan laba per lembar saham. Nah, apa saja keuntungan yang bisa atau manfaat yang bisa didapat oleh investor ketika menerbitkan convertible bonds itu, jika dilihat dari sudut pandang investor, atau ketika kita menjadi seorang investor, apa sih keuntungan atau manfaat kita ketika kita menerbitkan convertible bonds ini? Yang pertama itu investor akan memperoleh benefit dari obligasi berupa garansi yang menyatakan bahwa investor akan memperoleh pendapatan bunga, dan pada saat obligasi jatuh tempo, investor akan mendapatkan pelunasan sebesar prinsipal atau pokok hutang obligasi. Kemudian yang kedua itu investor juga akan mendapatkan yang namanya keistimewaan, yaitu keistimewaan berupa investor dapat menukarkan obligasi tersebut menjadi saham biasa, yang membuat investor mungkin menjadi pemilik saham dari suatu perusahaan. Jadi ini keuntungan atau manfaat yang akan diperoleh misalnya ketika kita menjadi investor dan kita menerbitkan yang namanya convertible bonds. Kemudian apa keuntungan atau manfaat kita jika kita menjadi perusahaan yang menerbitkan obligasi?
Nah, keuntungan yang pertama itu adalah perusahaan akan mendapatkan atau memperoleh modal atau dana tanpa harus menagihkan kepemilikannya kepada investor. Nah, keuntungan yang kedua itu perusahaan dapat memperoleh suatu dana dengan debit finansial atau dengan pembiayaan hutang yang lebih murah. Nah, akuntansi untuk mencantumkan pencatatan terkait dengan convertible bonds itu harus terpisah. Karena mengapa? Karena komponen liabilitas dengan komponen karena itu ada yang namanya di dalam convertible bond itu ada dua komponen yang ada di dalamnya, yaitu ada unsur atau komponen liabilitas dan juga ada komponen ekuitas. Hal ini karena convertible itu dapat dikonversi menjadi saham biasa. Nah, bagaimana cara kita memisahkan antara komponen liabilitas dan komponen ekuitas tadi, yaitu dengan cara menggunakan metode namanya with and without. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita tentukan dulu nilai wajar dari convertible bonds, yang dimana di dalam convertible bonds itu ada dua komponen tadi, yaitu komponen liabilitas dan komponen ekuitas. Jadi kita tentukan dulu nilai dari masing-masing untuk komponen liabilitas dan berapa nilai wajar dari komponen ekuitas. Kemudian langkah yang kedua itu tentukan berapa nilai wajar atau present value atau nilai sekarang dari komponen liabilitas saja. Cukup kita tentukan nilai sekarang dari komponen liabilitas, yaitu dengan cara menghitung present value. Nah, present value itu kan itu adalah present value atau nilai sekarang dari prinsipal atau pokok hutang obligasi dan berapa nilai sekarang dari anuitas dari bunga yang dibayarkan secara periodik. Nah, kemudian langkah yang ketiga itu ada setelah itu kita hitung selisih antara nilai wajar convertible bonds yang mengandung dua unsur tadi, yaitu komponen liabilitas dan komponen ekuitas. Kemudian tadi kita kurangi dengan nilai wajar dari komponen liabilitas saja. Nah, jadi setelah kita menghitung nilai wajar dari convertible bonds, yaitu yang ada nilai komponen liabilitas dan komponen ekuitasnya, nah, kemudian kita jumlahkan, kita kurangi dengan komponen liabilitas saja. Nah, hasil dari selisih tadi itu yang diakui kita sebagai bagian dari ekuitas. Nah, mungkin itu saja mengenai materi dari dilutive securities and earning percent ini. Untuk selanjutnya earning percent itu akan kita bahas di materi selanjutnya. Saya cukupkan, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.